Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Ayu Lestari dengan NPM 19 11 10 03 59 dari kelas I semester 3 jurusan PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam. Sejarah awal perkembangan filsafat pendidikan Islam. Sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam dimulai ketika terbentuknya filsafat yang mengajarkan tentang usaha mencari asas-asas fundamental pendidikan Islam, berpikir logis dan rasional yang mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang berpegangan pada pendidikan lingkungan. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu kapan sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam dimulai dengan menggunakan dasar-dasar pendidikan Islam, yaitu melalui Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat, serta pemikiran para tokoh filsafat Islam. Dengan demikian, kita mampu mengetahui awal dimulai sejarah pendidikan Islam serta perkembangan. Filsafat pendidikan Islam diperkirakan perkembangannya sejalan dengan latar belakang sejarah perkembangan agama Islam. Seperti diketahui, penyebaran agama Islam berawal dari Makkah, kota kelahiran Rasulullah SAW. Namun, Islam baru membangun artinya sebagai peradaban yang lengkap di periode Madinah. Pemikiran filsafat pendidikan Islam pada periode awal ini terfokus pada upaya pengaplikasian nilai-nilai akhlak multi dalam kehidupan dengan menjadikan kehidupan Rasulullah. Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Sejarah periode masa klasik, masa ini mencakup rentang masa pasca Khulafa al-Rasyidin, awal masa imperialisme bangsa Barat. Pada masa ini, rentang waktu itu meliputi masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbas, masa keemasan Islam dan masa kemunduran kekuasaan Islam secara politis hingga ke awal-awal abad 19. Sistem pemerintahan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin berbeda dengan masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbas. Karena memasuki era kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbas, sistem pemerintahannya bersifat absolut. Pengangkatan khalifahnya tidak didasarkan pada prinsip pemilihan dan penunjukan, tetapi atas dasar melainkan didasari pada garis keturunan. Sejak munculnya Bani Abbas tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, ibu kota dipindahkan ke Damsyik, ke Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Tampaknya Bani Abbas memiliki potensi untuk mengembangkan Baghdad menjadi pusat peradaban upaya untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat. Tampaknya dipermudah oleh sejumlah faktor pendukung yang mencakup potensial seperti yang pertama, sejarah politik terlihat kekuasaan Islam sedang berada dalam puncak kekuatannya. Kedua, wilayah kolonial baru yang demikian luasnya memberi dukungan sumber dana yang besar. Dan ketiga, para penguasa umum memiliki minat terdapat keilmuan. Selanjutnya tentang sejarah periode masa modern. Periode modern ini dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Menjelang periode modern ini setelah Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah secara politik dapat dikumpulkan kekuasaan Islam masih bisa dipertahankan. Ada 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani di Eropa Timur dan Asia Afrika, Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mongol di India masih memegang kekuasaan Islam. Adapun negara-negara Eropa sebagai industri bagaimanapun membutuhkan negara timur untuk dijadikan sebagai koloni mereka. Alasan penjajahan ini erat kaitannya dengan kebutuhan industri mereka akan baku sekaligus sebagai pemasaran bahan industri yang mereka hasilkan. Dan wilayah-wilayah timur bekas kerajaan-kerajaan Islam memiliki hasil bumi yang mereka butuhkan, serta jumlah penduduk yang membutuhkan hasil industri barat.
Pengaruh pembaratan yang berlangsung sejak akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18 yaitu mulai didasari oleh para intelektual di negara-negara Islam. Menjelang akhir abad ke-19 di bidang pendidikan pengaruh pemberatan itu tampaknya telah meninggalkan bekas yang cukup mendalam pada negara-negara Islam. Sehingga saat negara Islam yang satu bersatu lepas dari kekuasaan kolonial dan menjadi negara yang berdaulat. Selanjutnya ada tokoh-tokoh perkembangan filsafat pendidikan Islam. Adapun tokoh-tokoh pada periode klasik yaitu Ibnu Qutaibah pada 213 sampai 223 Hijriah, Ibnu Said Sahnun dan Muhammad Ibnu Syahnun, Ibnu Masyarah 269 sampai 319 Hijriah, Ibnu Mashkawaih 330 sampai 421 Hijriah dan Ibnu Sina 370 sampai 428 Hijriah. Tokoh-tokoh periode modern yaitu Rifa'at Badawi 1801 sampai 1873 dan Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai jurnal saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum.